Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Apa kabar kita malam hari ini? Semoga senantiasa baik-baik saja. Kita tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kita tetap terus percaya dan berpengharapan penuh bahwa kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita bersama. Mari bersama kita akan memasuki refleksi malam pada saat ini. Dan kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur malam hari ini Roh Kudus terus menuntun dan menyertai kami sehingga kami terus disemangati untuk tetap percaya dan mempercayakan kehidupan kami seutuhnya kepadamu. Malam hari ini kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus pula yang menuntun kami sehingga kami dimampukan memahami apa yang menjadi maksud-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai pelita dalam perjalanan kehidupan beriman kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami mendengar. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Malam hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas, pasal yang ke-18, ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-43. Saya akan baca untuk kita semuanya, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa sebenarnya menjadi satu tempat yang strategis bagi kita untuk mengungkapkan isi hati kita, permohonan kita kepada Tuhan. Doa menjadi sebuah kesempatan berharga bagi kita untuk mengungkapkan apa yang mungkin selama ini tidak bisa terungkap kepada sesama kita dan kita kemudian bisa ucapkan kepada Tuhan di dalam doa. Itulah sebabnya doa menjadi sebuah tempat personal bagi seseorang untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa menjadi satu kesempatan yang sifatnya itu pribadi sekali, sehingga kita bisa menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, dengan penuh keberanian, seolah kita sedang membawa semacam daftar permohonan panjang kepada Tuhan. Semacam daftar belanjaan yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan dan berharap besar bahwa Tuhan dapat memenuhi dan mengabulkan apa yang kita minta di dalam doa. Kadang Bapak, Ibu, dan Saudara, doa itu kemudian membawa kita kepada sebuah sikap kita berserah penuh kepada Tuhan. Permintaan kita pun ternyata dinamis. Beberapa orang dengan berani menyatakan apa yang menjadi keinginannya dengan sangat detail. Dia meminta apa, jenisnya seperti apa, bahkan warnanya pun dia bisa ungkapkan. Karena dia percaya bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati dan pergumulan kehidupannya. Dalam situasi demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, seolah-olah doa menjadi semacam proposal yang kita ajukan kepada Tuhan. Dan kalau itu sebagai sebuah proposal, biasanya sesuatu yang kita perlukan ternyata di dalam doa itu lebih dari itu. Ibaratnya ketika kita hanya sebenarnya memerlukan 5, tetapi yang kita ajukan dalam proposal bisa 10, bisa 15, dan kemudian berharap minimal beberapa persen dari apa yang kita minta kepada Tuhan di dalam doa itu kemudian bisa dipenuhi dan dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan beberapa orang merasa bahwa ketika saya berdoa itu berarti sedang menagih janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan memberi. Tuhan sudah berjanji akan
memenuhi apa yang menjadi kerinduan kita, pengharapan kita, dan saya nagih janji kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita perlu mengevaluasi ulang apakah cara dan pemahaman doa yang demikian itu kemudian benar di hadapan Tuhan. Karena faktanya ketika kita melihat sebuah realita yang kemudian kita temukan dalam kehidupan kita bersama, yang pertama, berapa persentase doa yang sudah dijawab oleh Tuhan? Berapa banyak hal yang kita pinta kepada Tuhan itu kemudian dipenuhi oleh Tuhan, pengharapan yang kita sampaikan kepada Dia itu kemudian diberikan kepada kehidupan kita. Sadarkah kita bersama seringkali kita abai? Sadarkah kita bersama ketika kita berdoa seolah-olah hanya sekedar menebar jala, tetapi lupa untuk menarik, sekedar menyampaikan keinginan, permohonan, tetapi tidak pernah kemudian kita berpikir apakah benar-benar itu menjadi keperluan dan kebutuhan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang penting saya berdoa, itu alibinya, itu alasannya. Setelah itu selesai. Biarlah Tuhan nanti yang kemudian mengabulkan kalau memang itu sesuai dengan kehendaknya, rencananya. Tapi kalau tidak, ya sudah, menguap begitu saja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waspadalah ketika kita hanya sekedar berdoa, tentu akan terlihat bahwa apa yang kita pinta itu bukan sesuatu yang sungguh-sungguh kita sampaikan kepada Tuhan. Ketika kita tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan dan terus-menerus menemukan jawaban Tuhan dalam segala perkara, itulah tantangan iman kita bersama. Setiap kita berdoa tentu harus dibawa di dalam iman. Sebab yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, waspadalah, karena kadang-kadang kita bisa saja menjadi kecewa ketika apa yang kita pinta itu tidak dipenuhi oleh Tuhan. Apa yang kita mohonkan kepada Tuhan itu ternyata tidak terkabul. Apa yang kita inginkan itu ternyata tidak dipenuhi oleh Tuhan. Dan sayangnya beberapa orang kemudian putus asa. Memilih untuk kemudian tidak berdoa. Ngapain saya berdoa? Toh saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Sekian lama saya meminta, tetapi belum juga ada perubahan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah tantangan iman dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan? Tantangan iman bagi kita untuk bisa memahami otoritas Tuhan. Bahwa kita diizinkan meminta, tetapi tentang pengabulan, tentang pemenuhan, tentang jawaban, Dia, Allah yang punya kuasa, punya otoritas mutlak untuk memberikan jawaban sesuai dengan kehendak dan rancangannya bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atau tanpa kita sadari kita sedang jatuh kepada sebuah sikap untuk mencobai Tuhan. Dapat kita bayangkan, ketika kita berdoa, seakan mengintimidasi Tuhan, seakan memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Dan memang ada sebuah batas tipis yang kadang-kadang kita sulit untuk membedakan antara yakin dengan mencobai Tuhan. Antara yakin dengan sungguh-sungguh ataukah sebenarnya kita sedang mencobai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kadang berpegang bahwa dalam keyakinan kita bahwa doa itu kan iman yang kecil sekalipun bisa membinakan gunung. Dan itu kemudian kita pakai untuk seolah-olah memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang mustahil bagi kita, dan dengan berpikir bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka kemudian kita meminta banyak kepada Tuhan agar selalu dipenuhi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang punya hak untuk melihat iman kita adalah Tuhan. Kita tidak mungkin bisa menipu Tuhan. Kita tidak mungkin bisa membohongi Tuhan. Tuhan tahu sebenarnya apa yang kita perlukan.
Tuhan mengerti apa yang sebenarnya kita butuhkan. Maka waspadalah, jangan sampai kita salah di dalam berdoa. Mari kita mencoba untuk merenungkan apa yang terjadi kepada si buta. Yang hari itu mengajukan sebuah permohonan karena memang diizinkan oleh Yesus. Lalu Yesus berhenti menyuruh orang membawa orang itu kepadanya dan bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan jawabannya luar biasa. "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Perhatikan kalimat pentingnya, Tuhan supaya aku dapat melihat. Memang dia adalah seorang pengemis yang buta, yang hanya meminta sedekah kepada orang-orang yang lalu lalang dan dia berada di pinggir jalan. Bagaimana mungkin dia begitu berani meminta kepada Yesus? Supaya aku dapat melihat Tuhan. Apakah tidak cukup kalau dia meminta sekerat roti? Apakah tidak cukup kalau dia sekedar meminta belas kasihan? Cukuplah dia mendapatkan makanan atau uang sedikit untuk hari itu? Bukankah itu sudah lebih cukup? Bukankah itu sudah lebih daripada cukup? Bukankah tidak terlalu berlebihan? Mengapa justru dia meminta untuk bisa disembuhkan dari kebutaannya? Apakah dia tidak terlalu berani untuk meminta kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai seorang pengemis yang buta yang ada di pinggir jalan, tentu dia tahu, dia bisa mendengar apa yang menjadi kasak kusuk orang. Dia masih bisa mengetahui perkembangan pembicaraan banyak orang. Dan tentu nama Yesus yang ketika disebutkan tidak luput dari perhatiannya. Mungkin dia juga bisa mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit di tempat lain. Yesus melakukan banyak mujizat di tempat lain. Nah, menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, dia bukan hanya meminta sekerat roti kepada Yesus. Dia bukan hanya meminta sesuatu yang dia perlukan pada hari itu. Tetapi ternyata dia berani meminta lebih. Mengapa? Karena ternyata kita bisa bayangkan bagaimana kehidupannya sebagai seorang buta itu tentu disingkirkan dalam kehidupan masyarakat. Dan ketika dia mendengar nama Yesus, yang hari itu lewat, dan kemudian dia punya pengharapan, mungkin dia pernah punya pengharapan pada masa lampau. Ketika mendengar Yesus, seandainya dia lewat dan kemudian meminta disembuhkan, tentu dia berimajinasi dapat sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah kebutaannya, ternyata dia masih menyimpan pengharapan. Di tengah kondisinya yang hanya seorang pengemis buta meminta-minta kepada banyak orang yang lalu lalang, tetapi ternyata dia masih punya pengharapan di dalam kehidupan. Pelajaran berharga bagi kehidupan kita, apapun keadaan kita, apapun situasi yang sedang kita hadapi, siapapun kita, kesulitan apapun yang saat ini sedang kita harus hadapi, jangan pernah kehilangan pengharapan. Tetaplah dengar-dengaran. Karena ternyata si buta pun yang menjadi seorang pengemis masih mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat karya Tuhan. Untuk bisa menemukan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sini kemudian kita bisa memahami rasanya tidak berlebihan kalau si buta ini kemudian meminta, "Tuhan, supaya aku dapat melihat. Tuhan, supaya aku dapat melihat." Permintaannya bukan berangkat dari keputusasaan. Permintaannya bukan berangkat dari kemarahan, bukan dari egoisme. Tetapi ternyata berangkat dari pengenalan akan siapa yang lewat hari itu dan dia berani meminta. Ini menjadi penting bahwa di dalam permintaannya yang dia pentingkan di sini adalah sebuah komunikasi, sebuah relasi. Itu sebabnya
Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Semua orang tentu pasti akan tahu apa yang diperlukan oleh si buta ini. Tetapi Yesus sengaja bertanya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan iman, iman itu bukan sesuatu yang berhenti. Iman itu bukan sesuatu yang diam. Dalam kehidupan beriman kita bukan sesuatu yang jatuh dari surga, dari langit selesai. Enggak. Tetapi ternyata iman itu terus bertumbuh dalam sebuah relasi, dalam sebuah hubungan. Dan kalau kita kaitkan ini dengan doa, doa itu adalah membangun hubungan, membangun relasi. Bukan tentang dikabulkan atau tidaknya sebuah permintaan sebenarnya. Bukan tentang apa yang kita inginkan dan Tuhan tahu, bukan itu sebenarnya. Tetapi bagaimana kita terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Menemukan jawaban dari setiap pengharapan kita dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Tentu itu menjadi penting. Karena selama ini mungkin tanpa kita sadari, sekali lagi doa hanya sekedar sebuah daftar permohonan panjang, atau bahkan mungkin sebagai sebuah kata-kata magis yang diulang, diteriakkan, berharap bahwa Tuhan bisa mendengar dan memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Kita lupa satu hal, yang Allah kehendaki adalah relasi. Keseluruhan cerita Alkitab adalah berbicara tentang bagaimana Allah membangun relasi dengan manusia. Bagaimana Allah berkarya menyelamatkan manusia. Bagaimana Allah mengulurkan tangan kepada manusia. Bagaimana Allah memanggil manusia. Bagaimana Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia. Meskipun memang diperlukan ketaatan dari manusia untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan, tetapi yang paling utama adalah bagaimana relasi itu terbangun dari waktu ke waktu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi satu hal yang wajar ketika si buta ini kembali berteriak-teriak, mendengar bahwa Yesus yang lewat. Dengan mengatakan, Yesus orang Nazaret itu lewat, orang banyak bilang seperti itu. Dan dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang melarang, tetapi itu tidak menghentikan keberaniannya untuk terus berteriak. Karena yang dia lakukan adalah sedang membangun relasi dengan yang dia percayai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, supaya aku dapat melihat, bukanlah permintaan yang berlebihan. Karena apa? Karena dia mengenal siapa yang dia mintai tolong. Anak Daud, Sang Mesias yang dijanjikan sejak masa perjanjian lama, dan pengharapan itulah yang terus-menerus muncul. Anak Daud, kasihanilah aku. Dia mengenal. Kita berdoa bukan persoalan apa yang kita perlukan dalam kehidupan. Tetapi kita mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dia adalah penguasa atas kehidupan kita. Dia sumber kehidupan kita. Maka sudah sewajarnya kita membangun hubungan dengan dia setiap saat. Yang kedua, si buta ini percaya bahwa Yesus bisa dan mampu. Makanya dengan berani dia mengatakan, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dia tidak ragu. Berdoalah, memintalah dengan keyakinan. Bukan asal-asalan. Bukan sekedarnya. Bukan sekedar rutinitas semata. Tetapi dengan iman, dengan kesungguhan. Ini menjadi kunci utama. Sehingga setiap saat kita bisa menemukan jawaban Tuhan atas apa yang kita pinta. Sekecil apapun sebuah peristiwa, iman kita akan kemudian menuntun kita untuk bisa peka
Ini jawaban Tuhan atas apa yang sudah saya pinta. Mungkin sehari, perlu waktu 2 hari, bahkan bulan, bahkan tahun, bahkan mungkin kadang bisa puluhan tahun. Dalam waktu Tuhan yang ternyata karyanya seringkali mengatasi ruang dan waktu. Tetapi tetaplah percaya, tetaplah beriman teguh. Yang ketiga, si buta fokus dengan apa yang dia pinta. Kemarin banyak orang yang ada di sekitarnya tidak menggoyahkan imannya untuk terus berteriak. Dia fokus dengan apa yang dia pinta. Karena memang itu yang sangat dia perlukan. Itu yang sangat dia butuhkan di dalam kehidupan. Sungguh sangat luar biasa. Dia tidak meminta roti, dia tidak meminta harta benda, tetapi justru dia meminta supaya dia dapat melihat. Kalau hari itu dia harus berada di pinggir jalan, menjadi seorang pengemis, memang karena keadaannya tidak memungkinkan dia berkarya yang lain pada masa itu. Tetapi itu tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap terus percaya kalau kemudian pada saatnya dia bisa melihat, dia bisa berkarya lebih baik lagi. Dia fokus dengan keinginannya. Dan sungguh sangat luar biasa. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa yang bisa melihat iman kita? Dia adalah Tuhan sendiri yang berkarya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita telah menjalani kehidupan selama ini? Adakah seolah-olah yang kita pinta kepada Tuhan dalam doa adalah sebuah permintaan yang terlalu berani? Atau mungkin kita terlalu takut untuk meminta? Kita terlalu takut untuk memohon kepada Tuhan karena berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan bisa mengabulkan dan seterusnya. Mari kita belajar dari si buta ini. Sekali lagi yang dipentingkan adalah relasi, hubungan kita dengan Tuhan. Maka bangun hubungan kita dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dalam setiap perkara, jangan pernah lepas dari sebuah cara berpikir bahwa di dalamnya ada karya Tuhan yang dinyatakan. Kondisi kayak apapun yang sedang kita alami, pasti Tuhan sedang menyampaikan sesuatu. Temukan maknanya. Sekecil apapun, temukan maknanya, temukan hal baik yang ada di dalamnya. Kebiasaan ini akan menuntun kita untuk terus menemukan karya Tuhan. Bukan hanya ketika kita melipat tangan menutup mata dan kita berdoa, tetapi dalam setiap langkah kita dimanapun kita berada, kita terus menemukan karya Tuhan di dalamnya. Melangkahlah dengan iman. Lakukan segala sesuatu dengan iman dan percaya, sehingga pada saatnya kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita yang sungguh-sungguh kita perlukan. Bukan yang kita inginkan semata, tetapi sungguh-sungguh yang kita perlukan di dalam kehidupan. Fokuslah untuk terus menemukan karya Tuhan. Ketika kita dimampukan untuk melihat dengan kacamata yang demikian, maka setiap hari kita bisa menemukan kasih dan berkat Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada permintaan yang terlalu berani di hadapan Tuhan. Tetapi waspadalah, yang lebih dipentingkan adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan terus dibangun dari waktu ke waktu. Dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Roh Kudus menuntun kami Bapa sehingga kami dimampukan untuk melihat karya-Mu yang ajaib. Si buta yang telah mengajarkan kepada kami bagaimana imannya bertumbuh, hal yang sama hendak kami teladani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Apapun keberadaan kami, pergumulan hidup kami hendak percayakan seutuhnya kepadamu, sehingga pada saatnya kami boleh menemukan karya-Mu yang ajaib dalam pengalaman hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus,
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.